Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'alana bi 'ulumihi wa ja'alana min ahli warathatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ma nadhartu ahadan qattu fa ahbabtu ayyukhti'a. Ma nadhartu, ada Abu Basr Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini tanda-tanda bahwa Imam Syafi'i ini dalam fikih dan munadharah nikah hanya bertujuan lillahi ta'ala. Bening karena alam orang dan semacam. Manadhartu ta'amu nadhara kaula. Ta'amu syawarah kaula. Tak ngatu pikiran kaula hadan dak situng orang. Hadan nikah ketika nakirah situng orang si rasaos. Qattu di dalam sama sekali. Fa ahbabatu maka senang kaula ayuh diada qattu lopot. Dak qattu kelero isi ahad. Imam Syafi'i pernah debu kula tak pernah munadharah, tak pernah bertukar pikiran dengan orang lain yang saya mengharap orang lain itu keliru. Artinya Imam Syafi'i tidak pernah dalam munadharah mencari kekeliruan orang lain atau mencari kekeliruan lawan bicaranya. Wa qala ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu ayyufaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakuna alaihi ri'ayatun minallahi ta'ala wa hifdun. Wa qala bin Adabu Asy-Syafi'i ma kallamtu ahadan tak caca kaulah tak cacaan atau tak tukar caca kaulah hadan lik sedung orang qattu sama sekali. Wa ana ubali halatin kaula paneka perduli atau mentingaki kaula ayyubayyinallahu al-haqqa illa ayyubayyinallahu al-haqqa ala lisani wa ana ubali ayyubayyinallahu sendiri. Wa qala ban Adabu Syafi'i ma kallamtu tak acaca kaula hadan dak sedung orang qattu sama sekali illa ahbabtu angin seneng kaula ayu faqa dak qattu paring taufik dak qattu paring taufik isi ahad wa yusaddada ban paring sadat paring kebenaran isi ahad wa yu'ana ban paring pertolongan isi ahad. Wa yakuna alaihi ri'ayatun minallahi ta'ala ban bada panika atas ahad ri'ayatun ponapa pangaraksa minallahi ta'ala dari Allah ta'ala wa hifdun ban pajaga. Imam Syafi'i pernah berkata, pernah debu kula tak pernah acaca ban orang kecuali kula seneng manabi orang gela paring taufik ban paring bener ban paring pertolongan. Dadi dalam debuan kasa orang se Abu Dabon ban Imam Syafi'i kula seneng manabi paring taufik ban paring kebeneran ban pertolongan dalam debuna. Wa yakuna alaihi ri'ayatu minallahi ta'ala wa hifdun ban orang gela jaga sareng Allah. Artinya Imam Syafi'i ketika sagesaan ben orang lain tentang masalah hukum, masalah syariat, masalah fikih, niki Imam Syafi'i berkeinginan orang gelak paling taufik ben bener dalam bicaranya. Artinya sesuai kalaban aturan syariat. Kita balik segala, berarti Imam Syafi'i tak nyari salah orang. Wa ma kallamtu ahadan qattu wa ana ubali ayyubayyinallahu al-haqqa ala lisani aw ala lisanihi. Wa ma kallamtu ban ta'caca kaula ahadan dak situng orang qattu sama sekali
wa ana ubali halatin kawal ubali panika perduli kaula ayyubayyinallah dak kau tu apareng penjelasan pasir Allah al-haqq dak kebenaran ala lisani melalui lisan kaula au ala lisani otabah melalui lisan ahad. Dan kaula tak pernah tukar bicara dengan orang lain kecuali kaula mementingkan semoga Allah Ta'ala memberikan kebenaran baik melalui perkataan saya atau perkataan lawan bicara saya. Artinya Imam Syafi'i dalam musyawarah, dalam munadharah mencari kebenaran, baik kebenaran itu muncul dari dirinya atau dari orang lain. Wa qala ma awratul haqqa wal hujjata ala ahadin faqabilaha minni illa habtuhu wa taqattu mahabbatahu. Wa qala ban Abu Basra Asy-Syafi'i ma awratul haqqa tak nekaaki kaula al-haqqa dak perang bener dak masalah kebenaran wal hujjata ban hujjah dalil ala hadin atas situng orang faqabilaha maka pas nerema isi ahad hada hujjah minni dari kaula illa habtu angin todus kaula atau benar apa nyaman takok karena hormat iba nikah takok karena hormat illa habtu angin takok kaula atau hormat kaula huda ahad wa taqattu mahabbatahu ban punya keyakinan kaula mahabbatahu dak seneng ahad mahabbatahu dak seneng ahad. Imam Syafi'i juga pernah dabu ketika berbicara tentang hukum fikih, maka Imam Syafi'i ini berkata, "Fatan kaula tidak pernah menyampaikan sesuatu yang hak dan dalil kebenaran atas satu orang. Ketika orang kula nikah menerima dekah hujjah kula, maka fatan kaula hormat da orang ban kula meyakini bahwa orang itu senang ban kula senang da orang ini." Artinya ketika orang yang dekah menerima atas kebenaran yang saya sampaikan, maka kula meyakini bahwa orang kula nikah, maka kula takut da orang, hormat da orang kula, ban kula senang da orang kemalika, ban orang nikah senang da kula. Artinya dalam masalah musyawarah, munadharah Imam Syafi'i nikah mengacu pada kebenaran baik muncul dari dirinya sendiri atau dari lawan bicaranya. Wala kabaroni ahadun alal haqqi wa dafa al hujjata illa saqata min aini wa rafatuhu. Wala kabaroni bentak sombong dak kaula ahadun pasara situng orang alal haqqi angon koleh perkara hak wa dafa benula isi ahad al hujjata dak hujjah dak dalil illa saqata min aini kecuali saqata kekeri si ahad min aini dari paninggal kaula. Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwa ketika musyawarah atau munadharah kalawan situng orang, manabi orang kelak nikah nolak dak kebenaran si sampayahi kaula, benolak dak dalil, maka orang kelak keker dari pandangan kaula warafatu ban muang kaula dak orang. Artinya orang kelak rendah dalam penilaian Imam Syafi'i bentek kebereng boleh. Tak ia cek musyawarah boleh ketika tidak menerima kebenaran. Berarti dalam munadharahnya berangkat dari hawa nafsu. Tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Fahadhihi al-alamatu hiya allati tadullu ala iradatillahi ta'ala bil fiqhi wal munadharati. Maka tining panika banyak-banyak tatengar hiya isahadil alamat allati tadullu panika perkara allati tadullu panika perkara tadullu satu tu isi allati ala iradatillahi ta'ala te pengarapaki da Allah ta'ala bil fikhi kalaban fikhi wal munadharati ban munadharah tukar pikiran dari dari asar-asar yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Ki Furuh nikah menandakan bahwa dalam setiap munadharah fikih Imam Syafi'i nikah semuanya diarahkan iradatillahi ta'ala karena terro ngambri karidonna Allah ta'ala. Fandur kaifa taba'ahun nasu min jumlati hadhil khisalil khamsi
ala khoslatin wahidatin faqat fandur maka mikir sampean kaifa halakatifuna patamahun nas anoro Syafi'i pasara manusia min jumlati hadil khisalil khamsi dari jumlah napanika banyak-banyak perkara selema ala khoslatin wahidatin tepa perkara situng faqat melolo. Ketika kita membaca deka manaqib Imam Syafi'i tentang tujuan munadharah kalaban fikih nikah lillahi ta'ala, maka makin kita perlu berfikir. Orang makin nikah, ulama makin nikah kebanyakan hanya mengikuti Imam Syafi'i nikah dari situng perkara dari perkara selema sekadun Imam Syafi'i. Rata-rata ulama makin nikah, orang makin nikah cuma nurut Imam Syafi'i sisi fikihnya saja. Jadi hanya fikihnya nurut Imam Syafi'i, sedangkan zuhudnya, iradatillahnya, pas mana tak leburtunya dan semacam nikah kadang tak itoro atau tak ikir-ikir. Thumma kaifa khalafuhu fiha aidan. Maka kare-kare halikati wana pa khalafuhu afita basiran nas huda Syafi'i fiha dalam khoslatin wahidah aidan hale boleh. Pas boleh kita juga nikah bisa mikir zaman makin nikah benihanya tak norok tentang zuhudnya, tak norok tentang iradatillahnya, tak norok tentang ibadah Imam Syafi'i. Tapi kadang fikihnya saja kita nikah tak norok ke Imam Syafi'i. Walihada qala Abu Thawr rahimahullahu ma ra'aitu wala ra'arra'una mithla Syafi'i ma ra'aitu wala ra'a arra'una mithla Syafi'i rahimahullah. Karena panika khisal qala ada Abu Thawr rahimahullahu ma ra'aitu wala ra'arra'una mithla Syafi'i tak ningali kaulah tak ningali pasar banyak-banyak orang saya ningali kalaban pemikiran mithla Syafi'i dak sabadin Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Abu Thawr menilai bahwa kula tak pernah mangkiin ben orang ahli fikir ini tak pernah menemukan yang semisal Imam Syafi'i dalam sisi ilmunya dan sisi yang lainnya. Makanya madhabnya Imam Syafi'i ini kan termasuk madhab ausat, katakan yang tengah, tak condong ke tak terlalu ekstrim ke athar, tak terlalu ekstrim ke ra'yu. Manabi Hanafiyah kan lebih mencondong kepada ra'yu, jadi lebih mengedepankan pendapat pemikiran Manabi Hanafiyah. Manabi Malikiyah lebih condong kepada athar. Makanya Imam Malik ini madhabnya nikah beda istilah mengacu kepada amaliyah ahli Madinah. Jadi Imam Malik ini kan lebih condong kepada athar, kepada hadis dan Al-Quran. Tapi Manabi Imam Syafi'i nikah kedua-duanya disatukan. Artinya dari athar yang dimasukkan, dari ra'yu yang dimasukkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini pernah berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada santrinya Imam Hanafi nang Irak. Kan marena dari Madinah Imam Syafi'i ini kan pindah ke Irak guru kan santrinya Imam Hanafi. Karena Imam Syafi'i tak nototi Imam Hanafi. Karena Imam Syafi'i lahir ketika Imam Hanafi ini kan sehat. Makanya karena Imam Syafi'i ini kan menyatukan antara athar dan ra'yu, maka pengikutnya Imam Syafi'i ini kan lebih banyak daripada yang lainnya. Maka ketika Imam Syafi'i ini pindah ke Mesir, maka pengikut Maliki pindah ke Syafi'i, pengikut Hanafi pindah ke Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini kan menyatukan dua versi dari athar dan ra'yu.
Wa qala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an. Ada Abu Besar Imam Ahmad bin Hanbal, nika santrine Imam Syafi'i. Radhiyallahu an, ma shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullahu taala. Ta salat kawula salatan dak situng salat. Mundu 40 sanatan mulai 40 tahun illa wa ana ad'u li Syafi'i angin halatin kawula panik addu'ahi kawula li Syafi'i kangku Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Nika debu saya tidak sholat selama 40 tahun kecuali saya berdoa untuk Imam Syafi'i. Jadi nika termasuk bisa menjadi sanad bagi kita bahwa kita nika sering-sering adu'aki kuruh kita. Nika Imam Ahmad bin Hanbal selalu adu'aki Imam Syafi'i sampai sekitar 40 tahun. Fandur ila insafid da'i wa ila darajatil mad'u lahu. Fandur maka mikir sambian ila insafid da'i. Da ngungkuakina orang sadu'a wa ila darajatil mad'u banda derajat orang sadu'aki lahu kandial. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ulama fikih, ulama sunnah, ulama hadis. Mereka kan termasuk ulama madhab terakhir. Mereka saya lebih menguasai tentang hadis. Dan mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i yang mana Imam Ahmad ini kan ulama madhab, ulama raja artinya. Yang Imam Syafi'i pada ulama madhab kia, ini kan pada ulama pada orang raja na adu'aki. Jadi seperti apa derajatnya Imam Syafi'i? Mun Imam Ahmad nika doaki Imam Syafi'i, pas katina parekan dulu derajat Imam Syafi'i. Wa kisbihil aqran wal amsal minal ulama fi hadhil asar wa ma bainahum minal musyahanati wal bawda'i li ta'lama taqsirahum fi da'wal iktida'i bihaula wa kisbihil aqran ban mapada sampean bihi kalaban Syafi'i al aqran ndak banyak-banyak kancah, ndak banyak-banyak kancah walam sal dan banyak-banyak sepadan minal ulama dari banyak-banyak orang alim fi hadil asar dalam panika banyak-banyak zaman wa ma bainahum ban bareng sayantarana ban bareng sayadana ulama minal musyahanati dari permusuhan wal bawda ban pegelan di ta'lama sabajaun ning sampean taksirahum da lengan ulama fi da'wal iktida dalam ngakuna anora bihaula kalam kaisa ulama madhab. Mungkin kita fikir mana bi penting ulama mungkin ban ulama lamba. Mana bi ulama lamba contohnya Imam Syafi'i ini ketika munadharah nika mencari kebenaran baik dari dirinya atau dari orang lain. Tapi kita lihat ulama zaman sekarang ketika munadharah mereka saling permusuhan dan saling benci-bencian. Nika jauh. Jadi menabi kocakna atau roh dekat Imam Syafi'i nika, nika jauh. Karena dari sifat-sifat akhlaknya nika tak roh akhlaknya Imam Syafi'i. Wali kasrati du'aihi lahu qala lahu ibnuhu. Dan karena banyakna adu'an Ahmad lahu da Syafi'i. Dan karena banyakna addu'a kina Imam Ahmad lahu kangku Syafi'i qala lahu ibnuhu. Ada lahu da Ahmad ibnuhu basirana alagan Ahmad. Qolana Imam Ahmad bin Hanbal terlalu banyak addu'a ki Imam Syafi'i ini kapoterana sampai mator. Ayyu rajulin kana Syafi'i. Tining pasira orang laki kana panik ketemu pasira Syafi'i. Sira orang laki saya Imam Syafi'i, saya Syafi'i ini ka baca saya makan. Hatta tatwalahu kull hadhihi du'a sampai addu'a ki sampean lahu kandi Syafi'i kull hadha du'a de sakapina panika doa sampai sampean addu'a kan tambah nikah sampai kapiaki doan sampean nikah pas pasera Imam Syafi'i nikah pasera Syafi'i nikah dia beuna putrana maka sampean sakapina doa ini doa kapi untuk Syafi'i. Faqala Ahmad ya bunayya maka dawuh sari Imam Ahmad bin Hanbal ya bunayya kacong anak sengko. Bunaya nikah ibataswir karena litarhim karena untuk kanisaran pernikahan apa
Benih karena makene anak kene singko benih sani kan maksudnya. Tang kacong sani kan. Karena dia menyam dari yang tua ke anak kan sifatnya rahmah, sifatnya nisar. Tang kacong, ya bunaya nih kata Arab. Tang anak. Kana Syafi'i rahimahullahu taala kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lin nas. Kana Syafi'i bada besar Imam Syafi'i rahimahullahu taala kasyamsi panika akan tah arah akan amat arah lid dunya ikan di dunya wa kal afiyati lin nas ban akan tah kas kaberesan lin nas ikan di manusia. Jadi ketika Imam Hambali itanya kibi putrana apa napa sampean mapas adu aki ceong kunnak angkui Syafi'i kaento basira Syafi'i kaento maka Imam Ahmad adabu Imam Syafi'i recong arena tunya ben kesehatan manusia. Jadi manabi tunya nikah foto are manabi manusia foto sehat kini ke Imam Syafi'i ini kawan. Pas dia orang serta adu aki dari kan. Tongkila are kabeh orang yang keterawan nas ketika osam pekoh kan ini kan. Jadi ketika Imam Syafi'i ini menjadi harinya dunia, harinya agama, maka sakbina orang nikah mengharap ilmunya Imam Syafi'i. Fandur hal lihadaini min khalaf. Fandur maka mikir sampean kenapa ikan di panika orang dua Imam Syafi'i dan Imam Ahmad nikah min khalaf dari kante. Mungkin mikir berbeda kante mungkin nikah. Kante Imam Syafi'i dan kante Imam Ahmad. Jelas tak ada. Wa kana Ahmad rahimahullahu yaqul ban berbasar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul wa kata Abu Basir Ahmad ma masahadun biyadihi mihbaratan illa wali Syafi'i rahimahullah fi unuki minnatan illa wali Syafi'i rahimahullah fi unuki minnatun. Ini kan mubtada muakhar ya. Yaqul wa panikada Bu Imam Ahmad ma massa tak nyeti ngahadun pasal setung orang biyadihi kalaban dengan ahad mihbaratan dak mihbarah dak alat mangsen katakan alat tulis illa wali Syafi'i angin hale panik akan di Syafi'i rahimahullah fi unuki in dalam ahad minnatun pendapat ocengan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal setiap orang yang memegang pena untuk ilmu pengetahuan ilmu agama pasti di lehernya nikah menanggung minnah menanggung jasa dari Imam Syafi'i. Artinya ketika ada seseorang nikah memulai mencari ilmu, memegang pena, pulpen, nikah dalam bauna, nikah sudah menanggung jasanya Imam Syafi'i. Artinya ilmu yang dicari pasti ada ilmu Imam Syafi'i yang didapat artinya. Derina nyakerena Imam Syafi'i. Maka orang setanda ke madhab Syafi'i ke Arab akun melo ilmu Imam Syafi'i. Makanya ketika dalam dalam kitab Buyatul Mustarsyidin nikah ada komentar sanika. Ketika orang sekarang nikah sudah menjadi ilmu sedemikian rupa, baca beberapa kitab dan mengatakan semua madhab ini perlu direvisi, maka itu dalun mudilun. Maka itu orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ilmu yang dia baca sebelumnya itu sudah ilmunya ulama madhahib. Mau kunya lagi maka serakan oning. Wa qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u fiha lisyafi'i lima fataha Allah azza wa jalla alaihi min al-ilmi wa fiqhin lisadat fihi. Benar dawu besar Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma shallaitu ta salat kaula salatan kalaban situng salat mundu 40 sanatan mulai 40 tahun illa angin halatin kaula at panikatu aki fiha panikatu aki kaula fiha dalam salat li Syafi'i kan di Imam Syafi'i lima karena barang fadhallah sampun muka pasir Allah azza wa jalla ali atas Syafi'i minal ilmi dari ilmu wa fiqhin ban faham
disadad dak kebenaran fihi dalam ilmu. Artinya Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan nikah dabu kula mulai 40 tahun setiap sholat nikah doaki untuk Imam Syafi'i karena Allah Ta'ala sudah membukakan ilmunya untuk Imam Syafi'i dari ilmu dan fikih dan ilmu yang mengarah kepada kebenaran. Artinya ilmunya dan pemahamannya nikah sangat benar sekali. Makanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan selalu mendoakan Imam Syafi'i. Wal naqtasir ala hadhihi an-nubdati min ahwalihi fa inna dzalika kharijun anil hasri. Ban becek ngarengkes kaula tepa paneka bagian min ahwalihi dari banyak sifat Syafi'i. Fa inna dzalika karana sangkun ka ahwal kharijun paneka keluar anil hasri dari bitongan. Tabuna Imam Ghazali untuk mengurai tentang sifat-sifatnya Imam Syafi'i, saya cukupkan sampai di sini saja karena kalau disebut semua itu keluar dari hitungan, artinya tidak muat. Dari banyaknya manaqib Imam Syafi'i. Jadi ini hanya contoh bahwa Imam Syafi'i ini bukan hanya ngongkuaki dalam bidang fikih saja. Wa aktsaru hadhil manaqib naqalna min al-kitab alladhi sannafahu Syekhuna Nasr ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi manaqib Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'il muslimin. Ini lebih banyak banyak manaqib mereka banyak cerita fokus. Naqalna ngalle kawula panika ngalle kawula huda aktsar min al-kitab dari situng kitab alladhi sannafahu sehingga tidak Alkitab atau alladzi Syekh Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi manaqib Syafi'i dan menerangkan banyak manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu muka ridha Allah anhu dari Imam Syafi'i wa an jami'il muslimin dari satajana kaum muslimin. Dari Imam Ghazali kebanyakan manaqib Imam Syafi'i nikah kula nukil dari kitab Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi saya nerangaki manaqib Imam Syafi'i. Ini dawuhna Imam Ghazali tentang manaqibnya Imam Syafi'i. Ini napanya mana menerangkan bahwa kitab-kitab fikih, ulama-ulama fikih jangan kita ikuti, jangan kita contoh hanya dalam fikihnya saja. Tapi dalam zuhudnya, dalam ibadahnya, niat dalam berilmunya, mereka juga perlu diperhatikan. Mereka di antara manaqibnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa ammal Imam Malik radhiyallahu anhu fa innahu kana aidan mutahalliyan bi hadhil khisalil khamsi. Ana pantini Imam Malik radhiyallahu anhu fa innahu maka panika saungkuna Malik kana panika bada Malik aidan hale pole mutahallian panika apa ngangkui bihadil khisalil khamsi kalaban panika banyak perkara selema. Jadi Imam Malik juga nika ulama fikih agaduan tata krama atau sifat-sifat selema akati Imam Syafi'i. Imam Malik benih cuma alim dalam fikihnya saja, tapi juga sifat-sifat selema siada kesah nika juga apa sifatan. Buktena apa baca Imam Malik nika apa sifatan kalaban sifat selema nika fa innahu qila lahu karana saungkuna Malik qila panika tanya lahu dak Malik ma taqulu ya Malik dak punapa taqulu ngucap sampean ya Malik Imam Malik fi talabil ilmi dalam nyari ilmu. Imam Malik bagaimana menurut sampean tentang mencari ilmu? Faqala hasanun jamil. Maka Abu Malik hasanun jamil panika fokus jamilun tar fokus. Nyari ilmu nikah nyari ilmu riya ya fokus sadawun Imam Malik. Walakin anzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi.
Walakin anzur ila alladhi yalzamuka min hina tusbihu ila hina tumsi. Falzamhu. Tetapi nah mikirati bina dak perkara se ana tepi atau sewajib isalladhi kadati bina min hina tusbihu mulai dari subuh ila hina tumsi sampai lam tibina. Mulai dari kulaku tibina sampai lam tibina falzamhu maka natapna huda ka alladhi. Artinya ketika beda orang atanya di Imam Malik mator, kata kenapa nyari ilmu ke Imam Malik? Ya bagus, cuma pertama kudu mikir apa kewajiban ilmu sewajib mulai kulaku sampai malam. Ya jadinya ajar keada. Artinya yang diperhatikan ilmu kewajiban sehari-hari. Wa kana rahimahullahu taala fi ta'dhim ilmuddin mubalighan. Dan pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala fi ta'zim ilmuddin yang dalam mengaku-ngaku ilmu agama membolehkan panika apa ngataki hatta kana idza arada ayu haditha tawaddu'a sampai pada Malik idza kana panika nalikana idza arada panika nalikana karab Malik ayu haditha ada apa reng hadis isi Malik tawaddu'a maka audu isi Malik wa jalasa ban alengki Malik ala sadri firashi te pengatangan dalam ana Malik wa sarrah halih yadahu ban nyuroi Malik dak janggut na Malik wa sta'malatib ban ngangkui Malik atiba da om wa tamakkana minal julus ala waqarin wa haibatin ban masepak Malik minal julus dari alengki ala waqarin te tenang wa haibatin ban tunduk thumma hadits maka gara-gara pareng hadis isi Malik. Jadi Imam Malik nika untuk takzim ke ilmu agama nikah sangat takzim. Ungkuan dalam takzimah. Artinya Imam Malik ini sangat takzim dengan ilmu agama. Sampai ketika mau menyampaikan hadis, murad hadis dekat santrena, Imam Malik ini audu kelu, meraudu pas alengki nengak tengah nala makna, pas nyoroi jangguna om. Pas masepak dalam alengki kalaban tenang ban tonduk pas murok. Fakila lahu fi dzalik maka ditanya kilahu dak Malik fi dzalika ilal mengkadisa tengka inum kadisa tawaddu aw jalasa ila akhir ini ka. Apa Imam Malik mak sampean mon murok neki audu kallu mak pas alengki ngatengan ban semacam nika. Faqala uhibbu an u'azzim hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Abu Malik uhibbu senang kaula anu azima dak kotu ngaku-ngaki kaula hadis Rasulillah dak hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik nikah ketika mau murad hadis nikah tak azima dak nikah kalawan alasan Imam Malik nikah sangat senang kaangkui naqdim dak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik ini sangat takdim dak hadis dekat ilmu nah kanjeng Nabi sampai kau orang saanya Muhammad nikah sangat takdim. Imam Syafi'i ini kan berangkat bi-tibian tanpa sanggup tanpa beda singa teraki. Nikah para itu oleh Imam Malik karena ting sampun ditanya aki siapanya menemban hanya magul Muhammad kemudian Imam Syafi'i. Oh iya tarapan ban untuk dina nang dina karena kok seneng kanya menemban polen pada benyaman Nabi Muhammad. Ini dari takdim kan Nabi Muhammad. Wa qala Malik wa natabu salama Malik al-ilmu nurun yaj'aluhu Allahu haitsu yasha. Tining ilmu pandikan nur cahaya yaj'aluhu Allah sadatiaki dan nur basara Allah haitsu yasha dalam kaimah-kaimah kanan yasha akarab kasokan basara Allah haitsu yasha'u dalam sagira-gira kasokan basara Allah. Imam Malik adabu ilmu nikan nur se isaba dak tempat se isa kasokane Allah. Jadi ilmu nikah nur dari Allah saya paringaki dekat orang saya kasokan. Walaysa bi kathrati riwayati bantada ilmu panika kalaban banyakna riwayat bantada ilmu panika kalaban banyakna cerita. Artinya orang andi ilmu nikah bani polan sebanyak cerita nah. Wa hadzal ihtiram wa tawqir yadullu ala quwwati ma'rifati bi jalalillahi ta'ala. Tining panika amul jaki wa tawqir ban ngormat ban ketenangan ya dulu pandangan tuaki sehada
ala quwwati ma'rifatihi tiba quwwatah pangawoningah Malik bi jalalillahi taala dak keagungna Allah taala. Jadi kalau kita nilai, kita fikir bahwa sikapnya Imam Malik tentang ilmu agama lendikano tuaki ce Imam Malik nikah sangat kuat di dalam ma'rifatah ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah sekilas tentang manakibnya Imam Malik. Mungkin sampai di sini kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.